Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 11 mau membahas tentang anak autis nih. Simak videonya dengan baik ya. Mungkin ada banyak orang yang belum tahu apa itu Autism Spectrum Disorder. Padahal di internet sudah banyak sekali informasi mengenai anak autis yang bisa diakses oleh semua orang. Mulai dari konsep autis itu seperti apa, bagaimana sejarah autis, kemudian prevalensi penyandang autis itu berapa, dan juga bagaimana sih cara memahami anak autis itu sendiri. Jadi, sebenarnya autis atau yang biasa disebut juga dengan Autism Spectrum Disorder itu apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Lalu, siapa sih anak yang mempunyai gangguan autis itu? Autisme secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu auto yang artinya diri sendiri dan isme yang artinya adalah suatu paham. Nah, kalau dari bahasa Yunani sendiri nih, autis berasal dari kata autos yang artinya sendiri atau aku. Kemudian, menurut Bart, tahun 2003, baginya autis itu adalah absorbed in the self yang artinya keasyikan dalam dirinya sendiri. Tidak jauh berbeda dari Bart, Wall pada tahun 2004 mendefinisikan autis sebagai aloof atau withdrawn, yang artinya tidak tertarik dengan dunia sekitar. Jadi, berdasarkan konsep tadi, autis itu adalah seorang individu yang hanya tertarik dengan dunianya sendiri, seakan-akan hidup dalam dunia tersebut. Oleh sebab itu, dia sering menghindari kontak sosial karena dia itu menyukai kesendirian. Kemudian, siapa sih anak autis itu? Dalam bukunya yang berjudul Memahami Anak Autistik, Yuwono pada tahun 2012 mengatakan bahwa anak autis yaitu seorang anak yang memiliki gangguan perkembangan syaraf yang menyebabkan gangguan pada aspek komunikasi, sosial, dan juga perilakunya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, prevalensi penyandang autis di Indonesia sekitar 2,4 juta dengan kenaikan sekitar 500 penyandang autis di setiap tahunnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab terjadinya autis? Oke, yang pertama ada faktor prenatal atau terjadi sebelum kelahiran. Biasanya terjadi karena genetik dari keluarga. Kemudian yang kedua karena faktor natal atau terjadi saat kelahiran, contohnya proses kelahiran yang lama. Kemudian yang ketiga ada faktor postnatal atau terjadi setelah kelahiran, contohnya adanya infeksi ringan atau berat pada bayi. Selanjutnya adalah 3 gangguan autis. Yang pertama yaitu gangguan interaksi sosial, yang kedua gangguan komunikasi, dan yang terakhir yaitu gangguan perilaku. Nah, gangguan-gangguan tadi itu akan tampak pada karakteristik anak autis. Oleh karena itu, simak baik-baik ya ilustrasi berikut. Karakteristik pada anak autis. Pertama, pada gangguan interaksi sosialnya, dapat dilihat bahwa anak autis itu lebih suka menyendiri. Ketika ada teman-temannya yang sedang bermain, dia tidak tertarik untuk turut bermain bersama. Malahan ketika diajak main bersama, dia cenderung akan menghindar atau menjauh. Ketika diajak berbicara pun, dia sering menghindar kontak mata. Kemudian pada aspek komunikasinya, anak autis ketika ditanya seringkali malah menirukan kembali kalimat pertanyaannya. Hal itu dikarenakan anak autis terkadang tidak memahami makna percakapan yang terjadi. Selain itu, anak autis juga sering melakukan ekolalia atau membeo tanpa makna. Selanjutnya, salah satu gangguan perilaku autis yang sering terjadi yaitu hand flapping. Anak autis sering melakukan hand flapping atau menggerakkan tangan dengan cepat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang terapi-terapi apa saja yang perlu diterapkan untuk anak autis. Yang pertama, terapi fisik atau yang biasa disebut fisioterapi. Contoh dari terapi fisik yaitu senam ringan, peregangan, dan latihan keseimbangan. Yang kedua, terapi bermain yang bertujuan untuk melatih kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. Ketiga, terapi visual. Dengan terapi ini diharapkan anak autis dapat memahami sesuatu dengan mudah, contohnya dengan memberikan beberapa gambar binatang. Yang keempat, terapi wicara yang digunakan untuk anak autis yang berkesulitan berbicara, contohnya yaitu dengan mengajaknya bernyanyi. Bagi anak autis yang mengalami keterlambatan perkembangan motorik, maka dapat diterapkan dengan terapi okupasi, salah satunya yaitu mengajaknya menggosok gigi. Kemudian ada terapi biomedis, yaitu terapi obat-obatan bagi penyandang autis yang memiliki gangguan metabolisme. Kemudian yang terakhir,
terapi interaksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak autis. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama yang aman dan nyaman bagi anak penyandang autis untuk mengekspresikan diri seluruh kemampuan diri, termasuk sebagai tempat perlindungan diri. Lalu, apa ya yang harus dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki anak dengan penyandang autis? Menurut Aida dan Suprayitno pada tahun 2017 dalam bukunya yang berjudul Bina Aktivitas Anak Autis di Rumah, Panduan bagi Orang Tua. 5 peran keluarga yang memiliki anak penyandang autis yang pertama, yaitu anggota keluarga, terutama orang tua, perlu memperkaya pengetahuan tentang autisme. Yang kedua, orang tua harus memilihkan tempat pendidikan yang tepat dan sesuai untuk anak agar dapat mengakomodasi kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, keluarga juga harus memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Yang keempat, orang tua harus memilih cara yang tepat untuk melakukan stimulasi anaknya yang autis, bisa dengan beberapa terapi yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, last but not least, yaitu menjadikan orang di sekitar keluarga peduli kepada anaknya yang autis. Tidak ada diskriminasi untuk anak autis maupun anak dengan kondisi yang berbeda. Y'all ready? Da 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 na. Da da na. Wait or down now. Only da da. 익숙한